Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan vlog kali ini kita akan bahas mengenai Aerox lagi ya. Tapi ini Aeroxnya Aerox yang termasuk keluaran terbaru. Ini keluaran 2019 akhir. Jadi stripingnya masih belum dapat striping yang paling baru, striping 2020. Tapi sudah termasuk ini striping yang paling baru juga. Nah, untuk warnanya ini saya pilih Aerox standar dengan warna hitam. Variasi stripingnya itu warna merah, jadi ya cukup elegan gitu, warna merah gloss dengan striping merah, dan merahnya pun nggak banyak dan nggak norak gitu kalau untuk ukuran Aerox ini. Nah, kenapa saya pilih Aerox standar? Karena Aerox standar ini pertama harganya memang termasuk yang varian paling murah, dan menyisakan banyak budget untuk kita memodifikasinya sesuka hati kita, daripada kita membeli Aerox dengan tipe yang lebih tinggi tapi hanya mendapatkan beberapa kelebihan, seperti misalkan Aerox tipe R, dia hanya akan mendapatkan shock tabung bawaan dari Yamaha dan juga mendapatkan cakram depan yang bergelombang wavy disc. Nah, sementara kalau Aerox standar ini dia akan mendapatkan kondisi standar. Tapi kalau untuk Aerox ini udah ada beberapa perubahan yang saya lakukan, seperti misalnya saya mengganti bagian kaki-kaki, shock belakang dan shock depan saya ganti. Dan untuk modifikasi ringan seperti ini, saya hanya menghabiskan budget sekitar 2 jutaan saja. Nah, 2 jutaan dapat apa? Kita akan bahas sekarang. Yang pertama, untuk bagian kemudi, gak ada yang saya ganti. Saya hanya mengganti pertama visornya, saya ganti dengan visor TGP. Ini kalian bisa dapatkan di toko online shop dengan harga variasi mulai sekitar 70.000 hingga 100.000 tergantung penjualnya. Lalu ada spion model Ducati merek VND aftermarket. Ini bisa didapatkan mulai harga 150.000 hingga 200.000. Untuk kualitas spionnya sendiri ini cukup baik. Dia bahannya full CNC. Berbeda dengan merek Scarlett yang dia itu bahannya itu bagian sebelah sini dia terbuat dari plastik gitu. Ini cukup bagus juga, untuk harganya di bawah 200.000 walaupun menggunakan kaca biru. Tapi kaca biru ini sebenarnya cukup enak digunakan pada siang hari karena menghindari silau. Lalu berikutnya ini ada juga handguard yang di water carbon printing. Ini saya dapatkan juga di online shop seharga sekitar 90 ribuan. Lalu ada juga ini handle rem dan handle remnya. Ini PNP Aerox semuanya. Ini saya dapatkan seharga 80 ribuan saja. Jadi untuk perubahan di bagian headnya ini dia cukup terlihat berbeda cukup jauh daripada standarnya. Sudah ganti visor, spion, dan juga handle dan juga handguard. Ini hanya menghabiskan dana tidak lebih dari 400.000 saja, 400 sampai 500 ribuan saja. Jadi nggak banyak dan sudah cukup terlihat tampilannya berbeda gitu. Dan untuk spion, saya kenapa pilih model seperti ini? Karena saya suka spion dengan look yang lebih lebar gitu. Jadi kita bisa melihat area belakang itu lebih jelas daripada spion-spion kecil. Nah, ini belakang ini ada shock tabung. Ini merek DBS Givi Super. Nah, ini harganya sangat murah juga. Ini udah sekalian pasang saya habis sekitar 600.000 saja. Udah plus pasang. Kalau ini dia tingginya sama dengan tinggi aslinya, itu 300 mm. Jadi tidak lebih pendek atau tidak lebih tinggi daripada shock bawaan aslinya. Dan ini perubahannya cukup signifikan ya. Selain kita bisa menyetel atau mengatur tingkat rebound dari si pernya, ini juga terasanya jauh lebih empuk daripada bawaan aslinya. Tapi bisa juga diatur apakah mau keras atau lebih empuk daripada bawaan aslinya. Dan ini cukup merubah tampilan lebih wah gitu. Sama halnya dengan Aerox tipe R yang sudah memiliki shock tabung. Namun justru ini terlihat lebih kekar daripada shock bawaan aslinya. Jadi ini hanya menghabiskan sekitar 600.000. Jadi total udah di bagian kemudi kita habis 400.000.
bagian shock belakang sudah habis 600.000, jadi udah 1 juta. Nah, ini termasuk andalan saya. Ini shock ini upside down merek Nui Racing, bisa dilihat. Nah, salah satu kekurangan dari Aerox itu sendiri dimana tabung shock depan ini cukup mungil, jadi cukup sangat kecil gitu. Jadi merubah shock depan tabungnya ke bentuk upside down ini sangat merubah tampilan menjadi lebih kekar gitu. Ini saya habiskan untuk biaya pasang dan beli itu habis sekitar 1,3 juta. Jadi sudah habis sekitar 2.300.000 saja untuk merubah tampilan. Nah, bisa kita lihat dari lebih jauh tampilan fullnya ya, perubahannya juga cukup kelihatan. Terlihat lumayan hedon lah, walaupun sebenarnya part-partnya ini semua part-part receh gitu, part-part murah, bukan part-part hedon seperti merek-merek Brembo, Kitako dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang mementingkan tampilan dengan performa yang cukup baik, ini juga sudah sangat murah. Shock belakangnya sudah lebih empuk, shock depannya juga lebih stabil kerasanya dibandingkan shock bawaannya. Terus spion juga terasa lebih enak, lebih gagah dengan kaca yang lebih besar. Handguard ini cukup melindungi tangan apabila kita apes-apesnya ini hampir saling menyerempet dengan motor yang berada di arah sebaliknya. Nah, jadi kalau untuk modifikasi sebenarnya kalau saya sendiri saya tidak terlalu ingin mengubah bagian permesinan karena performa Aerox ini sudah sangat hebat gitu. Ditambah dengan VVA. Nah, seperti yang saya ungkapkan di video sebelumnya bahwa salah satu kelebihan utama dari Aerox ini adalah bobotnya yang jauh lebih ringan daripada NMAX. Namun dia memiliki power yang sama, memiliki mesin yang persis sama, nyaris sama gitu. Walaupun sebenarnya banyak juga part-part aftermarket lain yang mendukung untuk perubahan di sektor permesinan, seperti area CVT. Main di area CVT itu bisa meningkatkan akselerasi atau meningkatkan power dan top speed di boringnya. Ada yang mengganti blok mesinnya dengan blok bore up itu hingga 180 cc, punyanya BRT itu juga ada, bisa habis sekitar 3-4 jutaan. Tapi untuk performa harian ini Aerox sangat bisa diandalkan. Pertama karena bobotnya itu sendiri sangat ringan, berbeda dengan Matic Scutic Big lain yang cukup besar. Jadi hanya dengan bermodalkan 2 juta saja ini saya sudah memodif seperti ini ya, semoga bisa jadi inspirasi juga nih bagi teman-teman. Nah, lalu untuk kekurangannya paling mungkin karena ini harganya cukup murah ya, kita belum tahu ketahanannya. Tapi so far selama ini saya pakai tidak pernah ada masalah sedikit pun. Ini kerasanya sangat enak dan bisa sangat diandalkan gitu. Memang kerasanya perubahannya sangat besar. Untuk upside down juga terasa ketika kita cornering itu justru lebih stabil. Dia memang terasa lebih empuk, tapi reboundnya itu halus, tidak seperti shock bawaan aslinya. Jadi ketika kita pakai di jalanan yang jelek pun kerasa lebih enak untuk upside down Nui, apalagi ketika kita pakai untuk cornering. Misalkan San Mori ke arah gunung yang jalannya belok-belok, itu upside down dan shock belakang ini sangat mengubah feeling berkendara menjadi lebih nyaman kalau menurut saya pribadi. Nah, ini di tangan saya sudah ada shock depan dari shock depan dari bawaan dari Aerox ini. Seperti kita lihat bandingkan. Dari mulai tabungnya sendiri ini terlihat lebih besar, terlihat lebih kekar. Dan bawaannya ini dia memang cukup sangat kecil gitu dibandingkan dengan upside down ini. Untuk ukuran Matic 150 cc dia memang cukup sangat kecil ya kalau menurut saya untuk Aerox ini. Tapi kalau untuk rebound bawaannya memang cukup bagus. Nah, ini sekarang kita bandingkan yang bagian belakang. Nah, perubahannya juga cukup signifikan. Dengan per yang jauh lebih rapat, ini akan berpengaruh kepada keempukan dari shocknya. Jadi memang shock ini secara tampilan shock bawaan Aerox memang kurang menarik gitu. Dia terlihat mungil dan tipis. Makanya memang bagian shock ini bagi kalian yang membeli Aerox, mengubah shock belakang standar menjadi shock tabung ini
sangat berubah tampilan, atau setidaknya walaupun tidak menggunakan shock tabung tapi menggunakan shock yang lebih empuk dan lebih kekar, itu akan sangat berubah tampilan. Dan untuk part aftermarket di bagian kaki-kaki belakang ini cukup banyak. Ada juga yang menggunakan monoshock untuk Aerox-nya, yaitu dia menggunakan bracket link penghubung dari arm belakang ini dan juga dudukan shock belakang sini, dan dia shocknya ada di samping. Salah satu kelebihan lain dari upside down Nui ini dibandingkan upside down variasi Aerox merek-merek lainnya seperti Kitako dan juga Fastbike atau Ride It adalah upside down Nui ini sudah support untuk pemasangan double disc cakram depan. Jadi dia sudah ada dudukan untuk pemasangan kalipernya sudah ada, tinggal dipasang saja. Jadi kalau misalnya upside down merek Kitako untuk Aerox ini dia tidak memiliki ini. Jadi kalau untuk yang modif tinggal mungkin mengganti velg dengan yang sudah ada dudukan double cakram, menambahkan kaliper kiri, dan juga mengganti selang remnya. Jadi untuk perubahan menjadi Mogeluk ini tidak terlalu sulit untuk Aerox. Dan juga untuk cakram belakang juga sama saja, perubahannya tidak banyak. Banyak sekali aftermarket yang beredar di pasaran, dan harganya tidak terlalu mahal juga. Nah, mungkin itu saja karena kita tidak akan banyak mereview soal Aerox karena sudah di video sebelumnya ada Aerox juga. Kalian bisa ngeliat di channel video kita ada Aerox juga. Kalau ini mungkin bagaimana perubahan yang saya lakukan hanya dengan modalkan sekitar 2 jutaan. Seperti kalian lihat, tampilannya ini berubah sangat drastis gitu. Terlihat Mogeluk walaupun dengan biaya yang sangat murah. Dan ini kualitas aftermarket ini menurut saya tidak abal-abal gitu. Ini sudah punya nama besar untuk Nui, apalagi DBS yang sudah produk aftermarket Thailand. Untuk shock belakang ini dia sudah punya nama besar gitu. Untuk spion juga ini fungsinya sangat kentara gitu, sangat bermanfaat. Dan juga handguard ini dan juga handle ini cukup merubah tampilan lebih besar gitu. Jadi bagi kalian yang ingin memiliki motor matic yang mudah dipakai, dapat diandalkan untuk sehari-hari, tinggal gas dan rem saja, namun memiliki performa tinggi yaitu dengan mesinnya 155 cc VVA. Top speednya juga lumayan, akselerasinya sangat hebat kalau menurut saya. Tapi dengan harga yang cukup murah dan tetap bisa diandalkan untuk keperluan touring karena dengan bagasinya yang besar dan sudah memiliki soket charger. Nah, Aerox ini bisa menjadi pilihan yang tepat gitu kalau menurut saya. Jadi untuk harganya sendiri, apalagi Aerox ini dimulai range harganya itu di sekitar di angka 24 juta. Jadi sudah cukup sangat murah. Nah, jadi bagaimana penilaian teman-teman mengenai Aerox ini? Apakah Aerox ini worth it ataukah tidak? Apakah modifan seperti ini worth it ataukah tidak? Apakah murah atau kemahalan? Itu tergantung kepada teman-teman. Yang penting dengan angka 2 jutaan, ini kita bisa mendapatkan tampilan yang cukup maksimal gitu dari Aerox ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa berikan komentar tentang apa yang ada di dalam video. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kita saling koreksi bersama. Dan tetap kembali lagi di channel-channel, insya Allah akan kita review motor-motor yang anti mainstream lah istilahnya. Walaupun Aerox ini cukup mainstream juga, tapi modifannya ini nggak banyak yang pakai gitu. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.